wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini melanjutkan lagi pelajaran kitab Syarhul Waraqat dalam pembahasan usul fikih karya Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita tentunya alhamdulillah masih di pembahasan An-Nasakh yang kemarin kita telah memulainya. Kita hari ini alhamdulillah yang membaca Ustadz Konawi, Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala fi syarhil waraqati fi usuli fiqh wa qawluhu dallu ala raf'il hukmi. Al-muradu bi raf'il hukmi taghyiruhu min ijabin ila ibahatin kan naskhi sadaqati inda munajati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kama sayati insyaallah au min ibahatin ila tahrimi kan naski ibahatin al-qamri. Tanwin atau tidak? Ibahati. Tanwin? Tidak. Kan naski al-ibahati. Di tasdid nun ya kanah. Kenapa gitu? Kan. Biasa kana. Kan enggak ada alif lamnya. Nah, kan naski. Ulang. Kan naski. Itu ada al. Kan itu ada al. Kan naski. Kan naski. Kan naski ibahati al-khumri al-mansusi ilaihi fi qawlihi ta'ala. Alaihi fi qawlihi ta'ala tattakiduna minhu zakaran wa rizqan. Apa? Tattakiduna minhu zakaran wa rizqan hasanan wa ghairu dzalika wa qad yakunu naskhun bi raf'il lafzi aidan kama sayadhkuru al-musannifu innama iktasara ala naskhi al-hukmi li'annahu huwal ghalibu. Masya Allah. Lanjut pembahasan nasakh. Belum berkata kemarin. Perkataannya yang menunjukkan atas pengangkatan hukum. Yang diinginkan dengan mengangkat hukum adalah, kata beliau, taghyiruhu. Merubahnya. Min ijab, dari wajib, ila ibahah, ke mubah. Paham ini contohnya? Ini bentuknya. Diubah dari wajib ke mubah. Seperti apa? Kanaskhi sadaqati. Seperti dihapusnya, diubahnya sedekah. Inda munajati Rasul, ketika ingin berbicara kepada Rasul. Dulu di awal kalau ingin memanggil Rasul, maka harus sedekah. Di awal. Wajib itu. Setelah itu diangkat. Kewajiban itu menjadi mubah. Kama sayati insyaallah. Sebagaimana akan datang nanti bentuk hapusnya. Insyaallah. Au min ibahatin ila tahrim. Atau diangkat dari mubah ke haram. Itu bentuk pengangkatan hukum namanya. Tadinya itu perkara mubah, boleh. Tapi setelah itu dihapus kebolehannya menjadi haram. Seperti apa? Kanaski ibahatil khamar. Seperti dihapusnya mubahnya khamar. Al-mansusu alaihi fi qawli. Yang ada nasnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tattakiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Kalian menjadikannya sebagai sakaron, sesuatu yang memabukkan, dan sebagai rezeki yang baik. Artinya dikatakan rezeki yang baik, artinya ini menunjukkan apa? Khamr itu awalnya apa? Mubah. Minuman yang memabukkan itu awalnya mubah. Setelah itu dihapus. Mubah ini menjadi haram. Wa ghairi dzalik,
Dan selain itu nanti akan datang. Masalahnya ini bukan mau mencontohkan nasakh. Ini baru menjelaskan pengangkatan hukum. Baru menjelaskan pengangkatan hukum. Adapun bentuknya nanti akan datang. Ya. Dan selain itu, baqad yakunu nasakh birafil lafaz. Akan datang nanti contohnya. Kadang juga itu penghapusan dengan menghapus lafaz. Jadi kadang ada nas, sudah tidak ada lafadznya, tapi masih berlaku hukumnya. Atau kadang dihapus lafadz dan hukumnya sekaligus. Akan datang nanti bentuk-bentuknya. Kama sayadkuruhul musannifu, sebagaimana akan disebutkan oleh penulis. Wa inna maktasara ala nasil hukmi, tiada lain beliau hanya menyebutkan dalam pengertian itu adalah menghapus hukum. Li'annahu al-ghalib. Karena kebanyakan yang dihapus itu hukum, bukan lafaz. Kebanyakan yang dihapus itu adalah apa? Hukum. Itu alasannya. Berikutnya. Tsumma qala syari wa qawluhu thabiti bil kitabi mutaqaddimi. Hadza sifatun lil hukmi mansukhi wa bil kitabi muta'alliqun bi thabiti wal mutaqaddimu ay fi wurudi ila mukallifina. Fahuwa mutaqaddimu ala kitabi dilla ala raf'i. Dilla. Dalli. Dalli ala raf'i. Makanya saya bilang kenapa dillah? Itu nama orang. Iya. Lanjut. Terus. Wa hadha qaidu al-ikhraji raf'il hukmi ats-tsabiti bil bara'ati al-usuliyati. Falaysa bin naski dzalika anna al-ibtida'a lil ibadati fi syar'i muzili lil hukmil bara'ati al-asliyati wa hiya adamu taklifi wa laysa hadha naskhun li anna bara'ata lam tathbut bil kitabi min asy-syar'i. Masya Allah. Ini bentuk yang belum sebutkan berikutnya terkait dengan ucapan penulis. Qaulu perkataan penulis, as-sabit bil khitabil mutaqaddim, yang dihapus itu adalah hukum yang tetap dengan dalil yang telah lewat. Hada sifatun lil hukmil mansukh. Inilah sifat hukum yang dihapus. Bahwa hukum yang dihapus itu hukum yang ada dari nas sebelumnya. Apa maksudnya? Iya. Bil khitab, apa artinya khitab? Kata bil khitab muta'alliqun bis sabit. Itu terkait yang beramal padanya kata sabit. Yang tetap dengan hukum yang telah lewat. Yang dihapus itu adalah hukum yang tetap. Apa maksudnya? Dengan kitab. Paham ini? Yang berlalu. Wal mutaqaddim, sementara al mutaqaddim. Maksudnya apa? Ai fil wurud ilal mukallaf. Yang lebih dahuluan datangnya kepada si mukallaf. Yang diberikan beban syar'i padanya. Fahuwa mutaqaddimun alal khitab ad-dal ala rafa. Maka dia lebih dahulu daripada kitab yang menunjukkan atas pengangkatan hukum itu. Jadi yang diangkat hukum yang lewat, yang mengangkat hukum yang belakangan. Paham ya? Itu dia. Kata beliau hadal qaid ini li ikhraji raf'il hukmi tsabit bil bara'atil asliyah. Untuk mengeluarkan hukum yang tetap dengan baro asliyah. Tahu baro asliyah? Asalnya tidak haram. Kemudian turun ayat mengharamkannya. Paham ini? Misalnya gini. Hukum asal dalam jual beli apa? Kan mubah. Setelah itu ada dalil yang melarangnya. Apakah ini nasakh, mansukh? Paham pertanyaannya? Dikatakan bukan. Kenapa? Karena ini tetap bukan dengan dalil, tapi dengan hukum asal. Asalnya tidak haram. Kemudian datang dalil haram. Apa maksudnya? Dah? Jadi yang gini, tadi itu yang masuk dalam nasakh dan mansukh, sebelumnya itu harus ada nasnya. Setelah itu ada nas yang menyelisihinya, yang mengangkat hukumnya. Artinya, kalau sebelumnya kita katakan ini boleh, tapi bukan karena nas. Karena memang asalnya boleh. Bukan karena ada dalil. Kemudian datang dalil yang melarang sebagian bentuknya. Apakah kita katakan ini dalil mengangkat? Paham pertanyaannya? Bukan, karena sebelumnya tidak ada dalil. Kita hanya berdalil dengan baro'atul asliyah. Asalnya baro'.
terbebas dari hukum. Kemudian datang hukumnya. Tahu dah, bara'atul asliyah asalnya asalnya terlepas dari hukum, terbebas dari hukum, kemudian ditentukan hukumnya. Itu wallahu alam kata beliau. Wahya adamut taklif. Bara'atul asliyah itu falaisa binasakh. Beliau bilang maka bukan nasakh. Iya. Ini contohnya bara'ah asliyah itu. Kalau contoh yang secara nyata, tadi kan Ana bilang jual beli. Kalau secara nyata jual beli termasuk riba. Nah, termasuk jual beli riba kan, jual beli juga namanya. Orang tukar uang dengan uang, orang gadekan barangnya kemudian ambil manfaat, itu kan mubah. Paham ini? Kemudian datang dalil pengharuman riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Jual beli halal, tapi ribanya haram. Ini apa ini? Apakah kita namakan nasakh? Mereka bilang bukan nasakh, tapi ini tasyri'. Ini pensyariatan, bukan nasakh. Dipahami ini? Bukan nasakh. Makanya beliau bilang falaisa binaskhin, bukan nasakh. Anna dzalika anna ibtida' al-ibadat fi syar'i. Demikian itu bahwasanya awal dari ibadah dalam syariat muzilun li hukmil bara'atil asliyah. Itu mengangkat hukum bara'ah asliyah. Seperti gini. Asalnya sholat tidak wajib. Ini kalau dalam ibadah. Asalnya sholat tidak wajib. Puasa tidak wajib. Paham? Zakat tidak wajib. Haji tidak wajib. Turun ayat. Paham ini? Mewajibkan sholat. Ini ayat ini untuk apa ini? Apakah menasakh hukum asal tidak wajib sholat atau pensyariatan? Paham pertanyaannya? Jawabannya itu apa? Ini pensyariatan. Disyariatkannya sholat. Disyariatkan puasa. Disyariatkan zakat. Disyariatkan haji. Bukan ini syariat menghapus yang tadi tidak. Dipahami ini? Jelas kan? Ini kata beliau. Dan beliau tegaskan, ini hanya mengangkat bara'ah asliyah. Wahya adamut taklif. Yaitu yang diangkat. Tadinya tidak ada beban syariat. Kemudian setelah itu dibebani. Asalnya tidak ada beban. Kemudian dibebani. Iya. Walaysa hadha naskon. Ini bukan nasakh. Ini bukan nasakh. Kenapa? Li'annal bara'ata lam tasbut bi khitabin minasyar'i. Karena bara'ah asliyah itu tidak tetap dengan nas syar'i. Paham? Karena syarat nasakh itu harus ada nas dulu sebelumnya. Kemudian dihapus. Itu yang beliau katakan. Terus. Thumma qala syari wa qawluhu ala wajhin laulahu lakana sabitan. Wajahu bima'na halun wa domiru fi qawlihi laulahu ya'udu ala khitabi as-sani wal ismu kana huwal hukmu ay halun kaunihi ala wajhin laula dhalika kitabu lakana dhalikal hukmu thabitan. Baik. Kemudian perkataan penulis yaitu Imam Al-Haramain ala wajhin laulahu lakana thabitan, di atas sisi kalau bukan karenanya maka akan tetap. Maksudnya wajhun bimakna hal. Ala wajhin itu bermakna wajah, bermakna hal. Maksudnya bisa diantum katakan ala hal, di atas keadaan. Paham maksudnya jadi maknanya? Paham ya? Iya. Karena wajah bermakna apa? Hal. Padahal asalnya wajah bermakna apa? Sisi yang ada di hadapan. Paham itu wajah? Tapi di sini bermakna hal. Maksudnya ala hal. Paham ini? Wad domir fi qawlihi laulah. Dan domir pada perkataan penulis laulahu. Ada domir kan? Ya'udu alal khitabis tsani. Kembali ke khitab yang kedua. Maksudnya kalau bukan karena khitab yang kedua itu. Kalau bukan karena khitab yang kedua itu. Paham ya? Maka akan tetap. Maksudnya
Wasmu, terus berikutnya lagi. Wasmu kana huwa al-hukum. Dan isim kana huwal hukum. Laulahu lakana sabitan. Maksudnya, lakanal hukmu sabitan. Paham maksudnya? Karena isimnya kana domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke hukum. Paham maksudnya? Iya. Ai hala kaunihi. Jadinya begitu terjemahannya. Hala kaunihi ala wajhin laula dhalikal khitab lakana dhalikal hukmu sabita. Yaitu keberadaan dia itu di atas sisi kalau bukan karena khitab itu maka hukum itu akan tetap berlaku. Tapi karena ada khitab maka terangkat. Maka terangkat. Jelas ya? Ini belum katakan berikutnya. Qawluhu ma tarakihi anhu ay mudiya muddatun baina nasikhi wa mansukhi wa hadha qaidu al-ikhraji ma idza kana al-kitabu as-sani ghairu muttaraji bal kana muttasilan bil awwali fala yakunu naskhun bal yakunu bayanan kasyarti was sifati wal istisna'i. Masya Allah. Perkataan penulis ma'at tarakihi an, bersamaan dengan itu dia diakhirkan darinya. Maksudnya apa? Mudia muddatan, berlalu waktu bainan nasikh wal mansukh, antara nasikh dan mansukh. Jadi ada waktunya, itu turun sebelumnya kemudian turun lagi setelahnya. Ada jaraknya. Ada jaraknya. Wa hadzal qaidu, qaid ini li ikhraji ma idza kana al-khitab tsani ghairu mutarakhin. Ini untuk mengeluarkan jika khitab yang kedua itu tidak diakhirkan. Jika khitab yang kedua itu tidak diakhirkan. Seperti apa misalnya? Ya, sebentar boleh akan contohkan bentuknya yang sudah berlalu kita. Bal kana muttasilan bil awal. Bahkan dia lafadznya itu bersambung dengan yang pertama. Bahkan lafadznya itu bersambung dengan yang pertama. Kata beliau, fala yakunu naskhon. Kalau lafadznya bersambung, itu bukan nasakh. Bal yakunu bayanan. Bahkan itu dihitung sebagai penjelasan. Seperti syarat atau sifat atau istitsna. Seperti ayat itu langsung bersambung. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ini illal ladzina amanu. Kan juga mengangkat hukum. Hukum pertama kan seluruh manusia merugi. Kecuali yang beriman. Diangkat enggak? Diangkat enggak dari merugi kecuali yang beriman? Diangkat enggak? Diangkat. Apakah nasakh? Pertanyaan berikutnya. Bukan. Kenapa? Bersambung. Paham? Harus terpisah. Bukan yang bersambung. Paham ini? Harus terpisah. Bukan yang bersambung. Iya. Demikian pula seperti sifat dan istitsna. Sama dengan kalau istitsna tadi kan ayat. Sifat. Misalnya dalam hadis kita katakan ya fi imatil gonam zakat. Pada yang digembala, pada kambing yang digembala ada zakat. Ini kan sifat pada kambing yang digembala. Kan dibilang pada kambing ada zakat. Berarti itu kan semua kambing ada zakatnya. Di situ diikutkan sifatnya yang digembala. Oh, itu mengangkat hukum asal pada kambing. Tadinya semuanya wajib zakat, ternyata sekarang yang wajib yang mana? Yang digembala. Dia angkat hukumnya, tapi ini kan bersambung sifatnya. Maka tidak dianggap nasakh, tapi dianggap apa? Bayan. Ini menjelaskan kambing yang dizakati, yang digembala. Dipahami ini? Ini bentuk. Ya, jadi harus dia mutarakhin an. Dia turun diakhirkan. Ya, ada yang lebih duluan. Terus. Tsumma qala syari faqauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fihi raf'ul hukmi wujubi al-hajji in ghairi mustati'i walakinnahu laysa binaski li'annahu lam yatarakha anhu
bal huwa muttasilun bihi. yu Wa- lam yutaroho. Lam yutaroqo Kalau antum baca majhul, kalau antum baca maklum kan lam yatarohi. Li'annahu lam yutaroqo anhu bal huwa muttasilun bihi. Hakadha qala ba'dun al-usuliyina wa hadha fihi nadharun li'anna taqsiso bil muqassisi al-muttasili wa huwa al-badalu huna laisa raf'an lil hukmi wa innama huwa bayanun anna mukhraja ghairu muradi bil hukmi wallahu alam. Kata beliau, faqaulu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji di al-bait, rumah Allah Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Beliau bilang di dalamnya terdapat pengangkatan hukum wajib haji dari selain yang mampu. Paham kan? Kan dibilang wajib berhaji, wajib bagi manusia untuk berhaji. Tapi setelahnya dibilang bagi yang mampu. Berarti mengangkat kewajiban siapa? Yang tidak mampu. Tahu maksudnya? Mengangkat yang tidak mampu. Tapi kata beliau, walakinnahu laisa binasakh. Akan tetapi ini bukan nasakh. Walaupun mengangkat hukum. Akan tetapi ini bukan nasakh. Kenapa? Li'annahu lam yutarakho'an. Karena dia tidak diakhirkan darinya. Ini satu ayat bahkan bersambung langsung. Paham ini? Bukan berarti. Satu ayat bersambung langsung. Bal huwa muttasilun bih. Bahkan dia bersambung dengannya. Bahkan dia bersambung dengannya. Hakadha qala ba'dul usuliyin. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian ahli usul. Wahada fihi nadhar, walaupun ini butuh dilihat, diperiksa kembali. Maksudnya pencontohan dengan ayat ini perlu diteliti, dipandang ulang. Paham ya? Ini kata beliau. Kenapa li'anna taksis bil mukhassis al muttasil? Karena pengkhususan dengan pengkhususan yang bersambung, wal badal huna, yaitu di sini badal, laisa raf'an lil hukum. Memang asalnya bukan mengangkat hukum. Innama huwa bayan. Sesungguhnya dia hanya sebagai penjelasan. Annal mukhraj. Bahasanya yang dikeluarkan itu. Ghairu murad bil hukum. Memang tidak diinginkan dalam hukum. Maksudnya orang yang tidak mampu memang tidak masuk dalam hukum haji. Nah, ini bentuk pencontohan saya. Intinya yang ingin beliau pahamkan adalah kalau lafadznya bersambung dalam satu konteks itu bukan nasakh. Paham ya? Itu bukan apa? Nasakh. Itu yang dinamakan apa? Taksis, takyid. Yang telah lewat pelajaran kita. Paham ya? Fasil. Thumma qala syari wa hadha ta'rifu mutawwalu la ya'liku bil Ya, baik-baik. wa hadha ta'rifu mutawwalu la ya'liku la ya'liku Lihat baik-baik. la yuliku. Sudah benar, Mia. La yalik. Ulang. Ya la yaliki. La yaliki. La yaliki. Sudah benar lagi yang lain. La yaliku. La yaliku. Enggak dengar saya, kasih jelas. La yaliku. La yaliku. La yaliku. Yaliku. Ujungnya itu saya mau sekali dengar jelas. Yaliku. Kan ini dia. Jadi ada yang disembunyikan begitu. La yalik. La yalik. Maksudnya. Kuka. Koka. Hika. Kan bisa saja. Bisa orang bilang kan gini. La yaliki. Kan. Jelas nggak?
Atau la yaliku, la yaliko. Baca kok. La yaliku. Hah? La yaliku. La yaliku. La yaliku. Tambah samar. La yaliku. La yaliku. Apa? La yaliku. Kasih mic-nya kasih dekat supaya jelas. Kasih dekat. La yaliku. Ya. La yaliku bil muktasarati ma'a ma yuridu alaihi. Mukbil. Bil muktasarati. Lihat, jangan lihat saya. Bil muktasarati. Bil muktasarati. Itu dia. Ma'a ma yuridu alaihi min Yaridu. ma'a ma yuridu. Yaridu. Ma'a ma yalidu alaihi. Apa? Yalidu. 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 Yali. Yalidu. Yali. Yalidu. Yali. Li. Yali. Ma'ama yuridu alaihi. Yari. Ri. Oh, nah. Ma'ama yaridu. Bukan yalidu. Yari. Nah. Ma'ama yaridu alaihi min ittiradati minha annahu arafan nasikh duna al-nasku wa minha duna an-nasku wa minha annahu ghairu jami'in li'annahu lam yadhkur nasqa al-lafzi kama sayati wa minha anna qawlahu ala wajhi ila akhir ziyadatun mahdutun wa qad dzakara musannifu hadza ta'rifa fi kitabi al-burhani thumma zayyafahu walau qila fi ta'rifihi huwa raf'ul hukmi dalilin syar'i aw lafdhin bidalili min kitabi aw sunnatin lakana awdaha wa aqsara wallahu alam. Masyaallah. Iya. Ini yang beliau jelaskan terakhir ini kritikan beliau terhadap Al-Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wahadat ta'rif ini pengertian disebut oleh penulis yang sudah lama sekali dia jelaskan semua lafadznya, sekarang baru datang masa saatnya intiqad. Kritikan. Pengertian ini mutawwal, terlalu panjang. La yaliku bil mukhtasarat, tidak cocok untuk ringkasan. Kan ini kan namanya juga waraqat. Tahu waraqat? Beberapa halaman, beberapa lembar tentang usul fikih. Tapi pengertiannya nasakh panjang sekali, nggak cocok. Namanya ringkasan, pengertiannya juga yang dikasih harus apa? Ringkas. Ma'a bersamaan dengan ma yaridu alai, apa yang muncul atasnya min i'tiradat dari kritikan-kritikan lain. Sudah panjang terus dikritik lagi lafaz-lafaz di dalamnya. Apa itu diantaranya? Minha, diantara i'tiradat, diantara kritikannya, annahu, bahasanya penulis Imam Al-Haramain, arrafan nasikha. Beliau itu memberikan arti an-nasikh, yang menghapus Allah dan Rasulnya. Nas, dunan nasikh, bukan penghapusan. Nah, kan beda nasikh sama an-nasikh. Kan yang kita bahas sekarang an-nasikh atau an-nasikh. Kan an-nasikh. Kan sudah kita pastikan yang menghapus pasti Allah dan Rasulnya. Nas, Quran dan Sunnah. Kan begitu. Yang kita bahas sekarang, yang dihapus. Paham ini? Penghapusannya itu bagaimana saja bentuknya.
Itu kritikan pertama. Tidak cocok pengertiannya untuk pembahasan ini. Kritikan kedua, wa minha annahu ghairu jami. Pengertian itu di samping panjang sekali, dia tidak mencakup, melingkup semuanya. Kenapa bisa? Li'annahu lam yadhkur nasqal lafaz. Karena dia tidak mencakup penghapusan lafaz. Karena beliau kan hanya bilang pengangkatan hukum. Apa maksudnya? Beliau hanya katakan pengangkatan apa? Hukum. Hukum kan berarti hanya hukum, bukan apa lafaz. Kama sayati sebagaimana akan datang. Ya. Wa minha di antara bentuk kritikan terhadap beliau adalah anna qaulahu, bahasanya ucapan penulis ala wajihin sampai akhir ziyadah mahabbah. Ini tambahan percuma, tambahan murni, seharusnya nggak usah ditambah-tambah lagi. Kan orang sudah tahu kalau dibilang nasih penghapusan hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Paham? Tidak perlu dibilang kalau bukan karenanya maka akan tetap. Kan orang sudah tahu memang akan tetap walaupun kalau tidak ada itu. Paham maksudnya kritikannya? Ini tambahan sia-sia, tambahan yang percuma. Sudah tambah panjang, tidak dibutuhkan itu tambahannya. Iya. Wa qad dzakara al-musannifu hadha at-ta'rifa fi kitabihil burhan. Telah disebutkan oleh penulis dalam pengertian ini dalam kitabnya Al-Burhan. Tsumma zayyabah. Kemudian dia membuat-buatnya supaya itu bisa diterima. Zayyabah itu dia palsukan, dia mereka-reka saja. Supaya ini ta'rif bisa dipakai. Supaya ini ta'rif dia bisa dipakai. Maksudnya, kenapa beliau katakan ini? Ini alasannya. Kenapa beliau katakan ini? Ini alasannya. Paham kan? Beliau sebutkan. Sisi dimasukkannya. Itu pengertian. Kemudian kata beliau, walau qila fi ta'rifih. Seandainya dikatakan dalam pengertiannya, ini lebih bagus ya. Huwa raf'u hukmi dalilin syar'i au labdihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Pendek sekali. Dia mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya. Mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya. Berarti dua kan? Pengangkatan hukum atau pengangkatan lafadz. Bidalilin minal kitab was sunnah. Diangkat dengan dalil dari kitab dan sunnah. Maka ini kata beliau lakana audah. Maka akan lebih jelas. Wa akhsar. Dan akan lebih ringkas. Wallahu a'lam. Iya. Ini kalau beliau katakan seperti itu. Lebih bagus. Lebih bagus. Dan kalau mau yang lebih bagus lagi, antum bisa pilih ta'rifnya Syekh Ibnu Utsaimin di Usul Minil Musul di buku dasar. Kita sudah baca sebelumnya. Ta'rif Ibnu Utsaimin lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ta'rif nasakh yang beliau sebutkan. Ini alhamdulillah, sisa setelah itu beliau akan sebutkan pembagian-pembagian nasakh. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah.